Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Peel. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ipung Atria. Dalam videonya bersama seorang mualaf bukannya membahas Al-Quran, malah dia membahas Alkitab. Tapi lucunya, karena sibuk mencari kesalahan dalam Kristen, dia tidak sadar sedang menghina agamanya sendiri. Ada beberapa hal yang akan kita tanggapi dari videonya. Sebelum itu, kita saksikan video mereka berikut. Babi hutan itu lucu. Peristiwa siapa yang merubah? Tiba-tiba ada kata tambahan hutannya itu. Iya. Sampai sekarang misteri loh itu. Sampai sekarang itu misteri. Ananda mungkin bisa buka yang Imamat pasalnya 11 ayatnya 7 sampai 8. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Iya. Itu pertanyaannya siapa ya yang merubah? Yang ada tambahan hutannya itu misteri sampai sekarang. Misteri yang tidak ada yang mengungkap. Siapa yang ngasih tambahan hutan itu? Ide pertama kali itu siapa gitu? Kita sudah saksikan bersama bagaimana Ipung Atria menyuruh sang mualaf untuk membacakan Imamat pasal 11 ayat 7. Yang mana dalam terjemahan baru dikatakan babi hutan, sementara dalam terjemahan baru 2 dikatakan babi saja. Padahal dalam kitab Imamat, halal atau haramnya binatang bukan ditentukan dari namanya, tapi dari kriterianya. Contohnya, binatang halal yang berkaki 4 adalah yang memamah biak dan berkuku belah. Dan binatang haram adalah yang tidak memenuhi kedua kriteria tersebut. Jadi, halal atau haramnya binatang tidak bergantung pada namanya, tapi pada jenisnya. Meskipun namanya diubah, tidak akan mengubah karakteristik dari binatang tersebut. Karena lucu. Di semua Bible, ya, ini saya bawa Bible versi King James Version, ini bahasa Inggris. Iya. Ini NIV, New International Version. Dan semua Bible yang bahasa manapun, semuanya hanya babi. Nggak ada tambahan hutan, nggak ada. Pig, pig babi, gitu kan. Itu siapa ya pencetus ide pertama kali ada hutan? Sehingga menjadi ambigu. Orang, oh ternyata babi hutan nggak ada masalah. Babi hutan doang. Iya. Kalau babi kecap, babi ternak nggak masalah. Iya. Mbak buka di Yesaya pasalnya 66 ayatnya 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Yang makan babi, yang makan tikus, binatang-binatang jijik, apa hukumannya? Akan lenyap sekaligus. Akan lenyap sekaligus. Tuhan itu bencinya minta ampun sama orang-orang, manusia-manusia yang makan binatang-binatang menjijikkan. Barusan Ipung mengutip Yesaya pasal 66 ayat 17 dan memberi komentar bahwa babi dan tikus sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Hanya karena dalam Yesaya pasal 66 ayat 17 hanya tertulis babi dan tikus yang menjijikkan, Ipung merasa di atas angin dan berpikir keyakinannya sekarang tidak melakukan hal yang sama. Pertanyaan kita adalah, apakah Ipung dan umat Islam lainnya tidak memakan hal yang menjijikkan menurut standar kitab Imamat yang dia kutip? Mari kita lihat. Apakah ikan lele tidak menjijikkan menurut kitab Imamat? Imamat pasal 11 ayat 12, segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Begitu juga unta, kepiting, udang, belut, dan lain-lain adalah kejijikan menurut kitab Imamat. Jika menggunakan standar Yesaya pasal 66 ayat 17, Ipung dan yang seiman dengan dia akan lenyap sekalian juga. Karena Ipung memakan binatang yang menjijikkan menurut standar Imamat pasal 11. Bible itu sebenarnya mengungkap kebenaran, cuman saudara kami dari Kristen Katolik ini jarang baca gitu. Kalau dibaca? Dibaca juga ya udah langsung telan gitu, enggak diselidikin dulu. Ya, diselidikin dulu. Makanya selama ini nyebutnya Tuhan Yesus gitu kan. Mbak pernah baca ini enggak? Yohanes pasal 4 ayatnya 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Lah, hari kira-kira pukul 12. Ya. Hari kira-kira pukul 12. Pukul 12. Nah, sudah ya. Stop situ dulu. Coba kata Yesus ya. Kata Yesus diganti dengan Tuhan. Karena konteks di Alkitab berdasarkan perspektif orang Kristen, Yesus itu Tuhan. Coba kalau Yesus diganti dengan Tuhan, coba. Tuhan sangat letih oleh perjalanan. Coba diulang dari awal yang ayat 6.
Di situ terdapat sumur Yakub. Tuhan sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Aneh tidak kalau Tuhan letih? Sebenarnya Yesus ini, kalau kita ingin melihat ini lorong waktu, kita kembali ke lorong waktu. Kita kan nggak punya mesin waktu toh? Ini mesin waktunya. Kita lihat siapa itu Yesus. Ya dari kisah-kisah yang ada di Bible ini, kita bisa mengungkap, oh Yesus ini adalah anak manusia biasa. Kalau dia Tuhan, dia tidak mungkin letih. Terus lanjut lagi. Seperti biasa, Ipung dan kebanyakan muslim lainnya melihat Yesus dengan standar ganda. Ketika Yesus menunjukkan kemanusiaannya, mereka membandingkannya dengan sifat ilahinya, seperti lapar, haus, dan lain sebagainya. Padahal, orang Kristen mengimani Yesus yang memiliki dua natur. Sebagai manusia, tidak heran dia merasakan semua yang kita rasakan. Giliran Yesus menunjukkan keilahiannya dengan mengampuni dosa orang dan mengklaim bisa melakukan apa yang Bapa lakukan, Ipung Atria malah diam. Itu karena Ipung menggunakan standar ganda. Yang bawahnya tadi, yang sampai ayat 6 sampai terakhir coba. Maka Di situ. Maka di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Hari kira-kira Pukul 12. pukul 12. Itu ada kata kira-kira. Iya. Ada kata kira-kira. Aneh tidak? Kalau memang itu firman Tuhan, Tuhan menulis kira-kira nggak? Ini ayatnya bagus sekali nih. Yohanes pasal 4 ayatnya 6. Di situ ada kira-kira pukul 12. Tuhan itu pasti atau kira-kira? Pasti. Pasti. Pengukuran Tuhan itu pasti. Pernyataan firman Tuhan itu pasti atau kira-kira? Pasti. Pasti. Di situ ada kata kira-kira. Itu kira-kira tulisan Tuhan atau tulisan tangan manusia? Tangan manusia. Mbak kan tadi bilang tadi kan di awal tadi kan bahwa di Bible ini katanya ada banyak tulisan tangan manusia. Kalau ditanya mana ayatnya? Salah satu buktinya itu. Ada tulisan kira-kira pukul 12. Iya. Banyak sih. Kalau kita lihat kata kira-kira di sini ya, banyak sekali. Saya tunjukkan Mbak, Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah itu dia. Kira-kira jam Setengah. jam 3. Iya. Jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Pertanyaannya, itu jam 3 betulan atau kira-kira? Kira-kira. Berarti masih kira-kira kan? Iya. Udah fix kan di situ? Tuhan itu kalau memberikan informasi masih kira-kira atau pasti? Pasti. Pasti. Ipung Atria ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu tentang konsep kitab suci atau firman Tuhan dalam iman Kristen. Kata kira-kira dalam ayat tersebut bukanlah perkataan Tuhan, tapi narasi dari penulis Alkitab yang sedang menyampaikan peristiwa yang dia saksikan. Penulisan Injil itu sendiri adalah inspirasi dari Tuhan. Alkitab bukan seperti klaim Quran yang dikatakan sebagai dikte dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad. Jika Ipung mempermasalahkan kata kira-kira dalam Alkitab, lalu bagaimana dengan ayat dalam Quran yang katanya firman Allah tetapi menggunakan kata mudah-mudahan? Seperti yang kita bisa lihat pada surah 17 ayat 8, mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat kepadamu. Teman-teman lihat, Allah mengatakan mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat. Kalimat ini perlu dipertanyakan. Pertama, Allah mengatakan mudah-mudahan. Kenapa dia mengatakan mudah-mudahan? Apakah dia tidak yakin akan melimpahkan rahmat? Hal kedua adalah Allah mengatakan mudah-mudahan Tuhanmu. Pertanyaan kita, Tuhanmu itu siapa? Apakah Allah punya Tuhan juga? Kenapa Allah mengarah kepada Tuhan lain? Bukankah ayat ini dikatakan sebagai perkataan Allah? Kita biarkan Ipung dan umat muslim menjawabnya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus di situ punya Tuhan tidak? Punya. Punya. Siapa namanya? Allah. Allah. Dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri nggak di situ? Nggak bisa. Kalau dia Tuhan, dia pasti bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa perlu memanggil-manggil Tuhannya. Barusan Ipung membaca bagaimana teriakan Yesus disalib kepada Bapaknya. Teriakan Yesus bukanlah meminta tolong supaya diturunkan, tapi pada saat itu terjadi perpisahan antara Bapa dan Anak, karena dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Jika tadi Ipung mempertanyakan teriakan Yesus, yang dalam keadaan sebagai manusia berteriak kepada Bapaknya, lalu bagaimana Allah SWT yang dalam Quran dikatakan bahwa Allah dan para malaikat berdoa untuk Muhammad? Pertanyaan kita adalah,
Allah berdoa kepada Tuhan yang mana lagi? Satu kalimat dalam Surah Al-Ahzab 56. Setelah itu kita paste di Google Translate dan kita ubah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Hasilnya adalah Tuhan dan para malaikat berdoa. Di sana dikatakan Allah berdoa. Jika Allah berdoa kepada siapa? Selain Allah bersolawat kepada Nabi, Allah juga bersolawat 10 kali kepada yang bersolawat kepada Nabi. Jadi kalau kita membaca satu solawat kepada Rasulullah SAW, Allah juga bersolawat untuk kita 10 kali. Bayangkan itu. Makanya ada yang bagaimana kalau Rasul, kalau saya solawat sekian, lebih banyak lebih bagus. Bagaimana kalau separuh malam, lebih banyak lebih bagus. Tentu saja bersolawat ini akan menjadi sangat baik kalau tidak hanya di lisan, ya. Tapi benar-benar kita menginginkan Rasulullah itu mendapatkan, kita mendoakan Rasulullah mendapatkan solawat ini, salat dan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu kembali ke kita. Siapa yang tidak ingin didoakan oleh Allah, tidak disolawatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ipung Atria dengan logikanya yang tak tertolong. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Itu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu.
kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau begini bunyi klak 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 kosong.